Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini anak-anak kita semua bisa melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kali ini Pak Guru akan menjelaskan atau melanjutkan pelajaran 5. Marilah kita anak-anak kita berdoa dulu, semoga pelajaran kali ini kita membawa pelajaran yang berkah, pelajaran yang bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Anak-anak, untuk cerita yang terakhir yaitu adalah cerita Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Ya, jadi dari ke-25 Rasul tadi anak-anak, ya, Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul. Kalau ada orang mengaku jadi nabi, misal nih, sekarang nih, ada orang aku nabi, aku rasul diangkat oleh Allah, itu namanya nabi tapi nabi palsu. Jadi intinya Nabi Muhammad itu adalah khotamul anbiya, nabi yang menjadi akhir para rasul, ya. Nah itu Nabi Muhammad. Mungkin kalian di rumah atau di musola atau di masjid sering ujian tentang kisah sang Rasul. Suka enggak di rumah? Pak Guru bisa tapi sedikit. Yang judulnya itu, yang nyanyi itu apa namanya? Rohatil adhiyaru tashudu filayalil maulidi wabarikun nuri abdu mima'ani ahmadi wabarikun nuri yabdu mima'ani ahmadi fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Nah itu. Jadi siapa anak-anak ayahnya Nabi Muhammad? Ayo, tapi siapa? Abdullah. Kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Pamannya siapa? Abu Thalib. Ibunya siapa? Aminah. Istrinya siapa? Khadijah dan anaknya Fatimah. Itu. Pak Guru akan memberi apa anak? Tahu. Nah, ini jarang di buku nggak ada. Karena kalian anak di saya, karena Pak Guru tahu, tak kasih tahu. Jadi yang namanya Nabi Muhammad itu adalah manusia yang lahir 2 kali. Loh, kok bisa? Ini jarang yang tahu ini, ya. Jadi Nabi Muhammad itu lahir berapa? 2 kali. Kok apa iya Pak? Iya. Apa iya Pak? Iya. Kalau nggak percaya, kalian di rumah nanti buka yang namanya Al-Barzanji. Sudah pernah berjanjian belum di rumah? Nah, kalau kalian sudah pernah buka Al-Barzanji itu ada. Di situ mengatakan walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa idharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'nah naqalahu ila maqarihi min sadafati aminataz zuhriyah
Wa khassohal qaribul mujibu bi antakuna ummal li Mustafa. Allah. Nah, itu. Jadi ya lahir yang pertama, Nabi Muhammad lahir pertama itu terjadi pada tanggal 10 Isra Mi'raj. Itu bulan apa anak? Bulan Rajab. Lahir yang pertama Nabi Muhammad tanggal 10 bulan Rajab. Dulu pas malam Jumat. Maksudnya lahir yang pertama itu gimana, Pak? Maksudnya nurnya Nabi Muhammad ya. Dulu kan di di tulang rusuknya atau dibawa oleh ayahnya yaitu Abdullah. Setelah berkumpul sama ibunya pada malam Jumat tanggal 10 bulan Rajab tadi, nurnya Nabi Muhammad pindah ke ibunya yaitu Siti Aminah. Nah, kalau yang lahir yang hakiki, lahir yang kedua, kita semuanya insya Allah sudah tahu. Nabi Muhammad lahir pada hari apa, anak? Hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tahunnya apa? Tahun Gajah. Bertepatan pada tanggal 20 April tahun 570 atau ada yang mengatakan 571. Singkat cerita, Nabi Muhammad setelah lahir itu dalam keadaan yatim. Apa itu yatim? Anak yatim itu adalah anak yang sudah tidak punya ayah karena ayahnya sudah wafat. Karena waktu Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya masih usia 2 bulan, ayahnya Abdullah itu sudah wafat. Makanya Nabi Muhammad lahir itu sudah dalam keadaan yatim. Kemudian karena adatnya orang Arab dulu itu kalau anak itu sudah lahir nanti kadang diasuh atau disusukan sama orang lain. Singkat cerita Nabi Muhammad diasuh oleh seorang perempuan namanya Halimah. Halimah itu Sa'diyah. Setelah usia 2 tahun Nabi Muhammad dikembalikan lagi kepada ibunya Aminah. Kemudian diasuh sampai usia 6 tahun ibunya wafat. Baru Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Jadi Nabi Muhammad masih kecil itu sudah yatim piatu anak-anak, kasihan. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Tadi siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Sampai usia 8 tahun kakeknya meninggal. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Siapa tadi? Abu Thalib. Singkat cerita, Nabi Muhammad diajak berdagang oleh pamannya ke negeri Syam dan sebagainya. Kemudian setelah dewasa Nabi Muhammad ikut berdagang, menjualkan atau mendagangkan dagangannya seorang saudagar wanita cantik. Ya, seorang saudagar atau pembisnis yang cantik sekali yang namanya Khadijah. Karena sifat amanahnya atau sifat jujurnya Nabi Muhammad ketika ikut berdagang kepada Khadijah tadi, ya, Nabi Muhammad disukai atau dicintai oleh bosnya sendiri. Singkat cerita Nabi Muhammad kemudian menikah dengan Khadijah. Pada waktu itu Nabi Muhammad masih muda anak. Nabi Muhammad usianya 25 tahun, Khadijahnya usianya 25 tahun. Tapi walaupun Khadijah usianya 40 tahun, tapi walaupun Khadijah sudah usia 40 tahun tapi masih cantik. Nah, itu. Kemudian suatu ketika ya, Nabi Muhammad setelah usia 40 tahun pada bulan Ramadan, Nabi Muhammad berkholwat. Kholwat itu apa anak? Ada yang tahu? Kholwat itu menyendiri. Jadi berdiam di tempat yang sepi sendirian, tidak ada temannya, itu namanya kholwat. Nabi Muhammad berkholwat di suatu gua. Gua namanya Gua Hiro. Nah, di situ Nabi Muhammad beribadah. Dulu ibadahnya belum ada sholat. Ya, ibadahnya anteng di situ, ya, sambil bertadabbur, bertafakur dengan ciptaan-ciptaan Allah. Nah, singkat cerita pada tanggal 17 Ramadan malam-malamnya itu Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat
Malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu siapa anak? Ya, malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk turun ke bumi untuk menemui Nabi Muhammad. Malaikat Jibril bilang, "Ya Muhammad, Iqra." Jawabnya Nabi Muhammad, "Ma ana biqari'in." Malaikat Jibril bilang, "Hei Muhammad, bacalah." Nabi Muhammad jawabnya, "Maaf, saya tidak bisa membaca." Kemudian kedua kalinya Malaikat Jibril bilang lagi, "Iqra ya Muhammad," sambil Nabi Muhammad itu dipegang, dipeluk. Jawabnya masih utuh. "Ma'ana biqari'in." Saya tidak bisa membaca. Ketiga kalinya lebih kencang lagi. Terus Nabi Muhammad dituntun untuk membaca suatu ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah, yaitu surat Surat apa anak? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu sampai situ. Ya. Kemudian Nabi Muhammad baru bisa menirukan. Betul anak, Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, ya tidak bisa menulis. Berarti Nabi Muhammad bodoh? Enggak. Ya, bukan berarti Nabi Muhammad bodoh, tidak. Beda dengan kita. Kalau kita nggak bisa menulis, nggak bisa membaca, ya berarti anak yang tidak pintar. Kalau Nabi Muhammad enggak. Karena apa? Nabi Muhammad tidak butuh tulisan, tidak butuh huruf. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ketika disampaikan oleh malaikat Jibril langsung bisa. Lah kalau kita diterangkan oleh Pak Guru 3 kali, 4 kali, besoknya ditanya lupa, itu bedanya. Nah, itu ya. Jadi Nabi Muhammad diberi mukjizat atau diberi keistimewaan Allah, yaitu diantaranya berupa Al-Quran, yang insya Allah sampai nanti hari kiamat yang menjadi kitab suci agama Islam. Maka dari itu anak-anak, dari kisah-kisah Rasul tadi, semoga kita bisa meniru atau meneladani sifat atau sikap yang baik dari Rasul-Rasul. Kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, entah itu di sekolah, di rumah, ataupun dimanapun, biar kita menjadi predikat anak yang soleh. Amin, Allahumma amin. Terakhir anak-anak, nanti kalian di rumah ya, biar kalian juga bisa belajar, Pak Guru akan mengasih tugas ya, tolong dicatat, Pak Guru akan mendirikan. Yang pertama, tulis 1. Apa yang dimaksud Rasul? 2. Apa yang dimaksud Nabi? Ya. Terus yang ketiga, apa perbedaan dan persamaan Rasul dan Nabi? Dan yang keempat adalah sebutkan mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima terakhir adalah tuliskan nama-nama ke-25 Rasul. Ya, itu saja, nanti tolong dikerjakan. Nanti bisa dikumpulkan lewat ketua kelas atau bisa langsung dikumpulkan ke Pak Guru. Ya, Pak Guru tunggu. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Sebelumnya pertemuan ini semoga bisa mendatangkan ilmu yang bermanfaat, juga ilmu yang berkah, dan juga kita berdoa semoga musibah yang masih kita alami sekarang ini, yang adanya virus apa itu Pak Guru nggak tahu, semoga segera hilang, kita bisa belajar dengan nyaman, kalian juga bermain juga dengan enak ya. Kalian mungkin bisa pergi ke rumah teman dengan nyaman ya. Karena kalau musim sekarang itu kita itu mau kemana-mana itu serba nggak enak ya. Di sana mau ke sana nanti takutnya ada apa-apa. Makanya kita selalu berdoa semoga musibah ini segera
hilang. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Guru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.